Katanya Anies hanya pandai dalam berkata-kata, tetapi tidak dalam tindakan. Inikah pemimpin yang dibutuhkan Indonesia? Sebuah narasi kritis tentang Anies yang dilansir dari CNBC Indonesia berakar pada rekam jejak kepemimpinannya di Jakarta. Tulisan itu mengevaluasi keberhasilan atau kinerja Anies yang tidak sebanding antara bicaranya dan tindakan aktualisasi program-programnya. Anies Rashid Baswedan yang kini menjadi bakal calon presiden melalui dukungan trio partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memang memiliki modal di atas rata-rata dengan Ganjar dan Prabowo. Modal yang dimiliki Anies tersebut ialah retorika dan keterampilan berkomunikasi, di mana kedua modal itu terhitung sangat efektif untuk menarik simpati rakyat. Namun kemampuan berkomunikasi yang dimiliki oleh Anies tidak mampu menutupi rekam jejaknya selama kepemimpinannya di DKI Jakarta yang kini disorot tajam oleh mata publik. Lihat saja, seperti janji politiknya yang notabene-nya akan membuka 200.000 lapangan kerja baru, serta membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaan warga untuk menghasilkan 200.000 pewirausaha baru selama 5 tahun. Kedua, Anies menjanjikan akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir, dan segenap warga Jakarta. Kita membuat 23 hal yang mau kita lakukan. Salah satu adalah menghentikan reklamasi. Posisi kita jelas. Jakarta ini kita harus melindungi lingkungan, melindungi nelayan. Dan pantai itu milik rakyat, bukan milik sekelompok orang. Dan kalaupun kita melakukan reklamasi itu, maka reklamasi itu dilakukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan sekelompok orang. Kita akan hentikan. Dan kita akan mengembalikan apa yang sudah berjalan untuk kepentingan nelayan, untuk kepentingan warga, untuk kepentingan publik Jakarta. Namun fakta yang terjadi berbanding terbalik. Justru angka pengangguran malah meningkat di Jakarta selama dipimpin oleh Anies. Bahkan, angka kemiskinan pun meningkat tajam. Sementara orang kaya malah semakin meningkat kekayaannya. Yang lebih lucu, Anies menjanjikan akan menghentikan reklamasi demi alasan perlindungan terhadap nelayan. Malah ia memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya memperluas reklamasi kawasan Ancol. Lalu dengan alasan apa yang harus kita gunakan untuk menjadikan Anies sebagai orang yang layak memimpin Indonesia? Serta dengan apa kita harus meyakini bahwa ketika Anies menjadi presiden, ia akan mengangkat kesejahteraan rakyat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Mari kita pikirkan sama-sama.